A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Alhamdulillah sedulurku, pada kesempatan kali ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah dan diberikan kemanfaatan bagi diri saya pribadi, umumnya untuk para sedulur semua. Yang mana saat ini saya akan membahas sesuatu yang bisa dikatakan penyakit dalam kehidupan. Ya, hambar dalam kehidupan pun bisa disebut penyakit karena banyak faktor-faktornya. Kadangkala kita terjerat suatu masalah, ya, padahal masalah itu bukan hanya itu saja. Ketika masalah itu selesai pun pasti akan ada masalah yang lain sudah menunggu kita. Cara menyikapinya adalah kunci paling utama. Kunci dalam kehidupan adalah cara menyikapi suatu masalah yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, yang sedang kita perjuangkan, sesuatu yang memang patut kita perjuangkan. Hambar dalam hidup, was-was, cemas, gelisah, penyakit hati, penyakit pikiran, itu semuanya berkesinambungan. Kadangkala kita serasa tidak akan ada harapan dalam kehidupan, serasa kita tidak berguna, serasa kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, tidak meyakini dengan kemampuan diri kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus perlu kita koreksi, sudah kenalkah kita kepada diri kita sendiri? Kenali diri kita, misalnya kita akan kenal dengan Rabbmu. Kenali diri kita, siapa kita, untuk apa kita diciptakan. Selama 9 bulan kita dikandung, turun ke alam dunia ini, apakah itu hanya cuma-cuma? Untuk apa kita diturunkan, diciptakan? Dan mau kemana? Ya, yang kedua, dan mau kemana kita? Apakah kita hidup ini akan seperti ini saja selamanya, akan tetap seperti ini aja? Makan, minum, tidur, kerja, hiburan, itu dan itu saja. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Jadi seperti ini sedulurku semuanya, kita ngobrol santai aja lah. Anggap aja kita sedang bertatap muka, kita sedang berdiskusi, saling mengingatkan, saling mengajak. Memang sesuatu yang sedang dirasakan oleh para sedulur, banyak yang bisa merasakan ini semua, termasuk saya. Kehampaan dalam hidup itu ada pada diri kita sendiri yang mengaturnya. Pemikiran kita kurang sehat, hati kita kurang sehat. Karena kenapa? Karena kelaparan. Nanti kita kupas, karena kelaparannya itu kenapa sih? Jadi bukan perut aja yang harus dikasih makan. Yang butuh nutrisi itu bukan hanya badan, tapi ruh dalam jiwa kita pun perlu makan. Hati kita pun perlu makan. Ya. Yang pertama sudah saya bahas tadi. Kuncinya kenali diri kita. Kedua, untuk apa kita diciptakan dan mau kemana kita. Terus yang ketiga itu, jangan gampang atau mudah terbawa suasana. Kalau kita sudah mengenal diri kita dan tahu akan kemana arah hidup kita, kita tidak akan terbawa suasana. Karena kita sadar, kita diciptakan itu untuk berusaha menjadi lebih baik, memperbaiki diri, menyikapi masalah yang datang, membereskan setiap masalah yang datang untuk menjadi pelajaran. Jadi setiap masalah yang datang kepada hidup kita, ya, konteksnya yang sedang tertimpa masalah, pasti siapapun tertimpa masalah, mau itu orang biasa, mau entah itu orang yang luar biasa sekalipun, pasti punya masalah. Ya, beres masalah ini, pasti akan datang masalah berikutnya. Jika kita tidak bisa menyikapi masalah ini dengan paham betul arti makna kehidupan, bagaimana kita menyikapi masalah yang akan datang nanti? Ya. Terus jangan gampang mudah terbawa suasana. Harus bisa menyepikan dirimu dalam keramaian. Kamu boleh bergaul dengan siapapun,
tapi hatimu jangan sampai sepi. Harus ingat siapa kita dan akan kemana kita. Kuncinya itu. Sedang bertafakur, jangan sampai hati kita terbawa sepi. Ya, ada dua perbedaan. Jika di keramaian jangan sampai hati kita terbawa ramai. Kalau di kesendirian dalam berpikir, dalam bertafakur, memikirkan sesuatu atau memikirkan kehidupan, jangan sampai hati kita terbawa sepi. Harus tetap hidup dengan zikrullah. Seperti yang saya bahas tadi, roh kita dalam jiwa butuh makan, hati kita butuh makan. Bukan hanya perut saja yang dikasih makan, bukan hanya badan saja yang kita rawat, tapi jiwa, ruh, dan hati kita pun perlu makan. Jika manusia lupa dengan ini, pasti hidupnya akan hambar. Mencapai sesuatu merasa tidak puas, memiliki sesuatu yang tadinya diinginkan, sedangkan dia sudah memilikinya dan diberikan sesuatu itu di hadapannya dan menjadi miliknya secara duniawi. Tapi dia akan merasa lambat laun tidak bisa menyukuri atau menikmati apa yang dia miliki saat itu. Ya, karena keberkahan dalam hidupnya tidak ada. Karena jiwa atau ruh dan hatinya kelaparan. Ya, jadi bukan hanya badan saja yang kita rawat, bukan hanya perut saja yang kita isi dengan makanan supaya menimbulkan energi, nutrisi untuk tubuh kita, tapi batin dan jiwa kita, ruh kita, hati kita perlu makan. Apa makanannya? Makanannya adalah zikrullah. Ya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang saya alami. Dan zikrullah di saat ramai, kamu boleh bergaul dengan siapapun, kemanapun, tapi jangan sampai hati kita terbawa ramai. Harus paham diri kita akan kemana, tujuan kita untuk kemana, dan jangan sampai lepas dengan yang namanya zikrullah, mengingat akan Allah, menyebut kalam-kalamullah dalam hati. Ya, bolehlah kita bercengkrama, bergaul dengan siapapun, tapi jangan sampai hati kita terbawa. Dan saat kita memikirkan sesuatu tengah malam atau di kesendirian kita di kamar, entah di mana, kita boleh berpikir dengan menggunakan akal yang Allah berikan, tapi jangan sampai hati kita terbawa sepi. Takutnya ada energi yang lain, karena kita hidup itu berdampingan, pasti ada gesekan yang namanya energi. Jangan sampai hati kita kosong. Jika hati kita tidak kosong dan penuh dengan kalamullah, dengan zikrullah, ya, mengingat asmanya Allah, zatnya Allah yang kita pikirkan dalam hati, pasti otomatis aura benteng dalam diri kita pun akan kokoh dan kuat. Pahamilah semuanya. Jadi banyak tuh orang yang berlomba-lomba merawat dirinya dengan ini, dengan itu, penampilannya dengan ini, dengan itu, ya, membeli ini dan itu, mengisi perutnya dengan ini dan itu, tapi ruh, batin, dan hatinya kelaparan, meronta-ronta. Boleh dia tertawa di mana-mana, tapi di saat dia sendiri, semuanya itu datang, serasa hidup itu hambar, serasa hidup kita itu seperti itu aja. Dan yang kita miliki pun tidak ada rasa di situ. Gampang bosan, gampang putus asa. Sinkron dengan pikiran, sinkron dengan hati, semuanya dibalutkan dengan zikrullah. Jika semua itu kita lakukan, insya Allah kita akan menemukan hidup yang penuh dengan makna. Kita paham tujuan kita harus kemana, fokus dengan tujuan, perbaiki diri, perbaiki semuanya. Ya, pergaulan harus diperbaiki. Pahami diri kita diciptakan untuk apa dan akan kemana. Perbaiki pergaulan, cari teman yang selalu mengingatkan kita. Ya, jangan ada teman yang mengingatkan kita, ini orang so banget sih gitu. Padahal itu bagus, ajak jadi partner kebaikan. Kita pasti luput kesalahan dan akan diingatkan oleh dia, dan dia pun akan luput dalam kesalahan. Ingatkan dia. Itu gunanya teman, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Pergaulan. Kasih makan hati, roh, jiwa. Jangan sampai kelaparan, karena nanti kalau kelaparan efeknya akan hambar pada kehidupan kita. Ya. Terus yang terakhir, dalam cakupan ini semua,
intinya jangan sampai hati kita kosong, harus selalu menyala dimanapun itu, dalam keramaian, dalam kesendirian, harus tetap menyala. Mungkin hanya itu ya pada sedulur semuanya. Hakikatnya apa yang saya sampaikan, pada intinya yang saya sampaikan itu untuk diri saya sendiri, karena saya yakin dan percaya dan takkan bosan-bosan mengulangi kata-kata ini. Sesuatu yang kita sampaikan dan itu niat untuk kebaikan, pasti aku yakin akan sampai kepada kita kebaikan. Kita mendoakan orang lain dalam hal kebaikan, pasti akan ada kebaikan pula datang kepada kita. Sebaliknya, jika kita mendoakan jelek atau memberikan hal sesuatu yang jelek untuk orang lain, pasti semuanya pun akan berbalik kepada kita juga. Mungkin hanya itu. Sekian. Jika ada kekurangan itu semuanya murni dari saya. Jika kekurangan itu datangnya dari saya hanya menyampaikan yang insya Allah jika itu kebaikan, mungkin itu semuanya dan keberkahan dari Allah ya, rahmat turun untuk kita semua. Dan semoga kita selalu ingat bersolawat setiap harinya, perbanyak istighfar, perbanyak solawat, dan perbaiki sholatnya. Kita sama-sama sedang belajar, dan jangan sampai kita memikirkan bahwa orang itu ahli nar atau orang itu dalam situasi kejelekan. Kita doakan yang baik-baik aja walaupun dalam keadaan kejelekan orang itu ya, karena tidak luput kita pun pasti banyak kesalahan. Kita hanya perlu mendoakan dalam kebaikan dan mengajak pada kebaikan, karena di akhir kehidupan seseorang itu tidak ada yang tahu gitu. Jadi jangan sampai kita mendoakan orang lain jelek dan mengarahkan orang lain untuk kejelekan, karena itu semuanya akan berbalik kepada kita semua. Pikiran, hati harus sinkron lillahi ta'ala, karena Allah menjalankan semuanya aktivitas kita lillahi ta'ala, ibadah, semata-mata ibadah, mencari nafkah, bekerja, beraktivitas, apapun kegiatan kita, belajar ilmu, sekolah ya, mencari nafkah dan yang lain sebagainya, aktivitas apapun harus dilandaskan ibadah. Kenali dirimu, niscaya kamu akan kenal dengan Rabbmu. Perbaiki semuanya, hati dan pikiran, perbaiki ruang lingkup kita, pergaulan dan yang lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.